Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Rizky Syahputra dengan NIM H540 Pada kesempatan kali ini saya akan memvisualisasikan atau mendemonstrasikan dari ArcGIS menggunakan Stata. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa data ekonomi maupun bisnis itu sangat mungkin memiliki atau mengalami volatilitas. Nah, volatilitas itu yaitu suatu keadaan di mana data mengalami fluktuasi naik turun yang sangat tajam sehingga membentuk klaster-klaster tertentu. Nah, data itu ketika naik, maka akan naik terus. Nah, kemudian turun, kalau misalkan turun, maka akan turun terus. Nah, naik turunnya itu tidak konstan, sehingga menyebabkan variansi yang naik turun itu tidak konstan pula. Nah, sehingga ketika data mengalami volatilitas, kemungkinan data tersebut tidak memenuhi asumsi homoskedastis atau residual variance atau error variance yang konstan. Atau disebut juga bahwa data tersebut mengalami heteroskedastis. Nah, jika data mengalami heteroskedastis, maka data tidak tepat untuk diestimasi menggunakan regresi OLS atau regresi linear biasa karena sudah tidak memenuhi asumsi klasik atau data udah homoskedastis. Nah, kalau misalkan dipaksa diestimasi menggunakan OLS, maka hasil estimasi atau hasil peramalan yang didapatkan itu kurang mampu mendekati keadaan atau kondisi yang aktual. Maka hasil peramalannya tidak valid atau tidak reliable. Nah, sehingga perlu ada model khusus untuk dapat mengolah data yang heteroskedastis. Nah, model itu disebut dengan ARCH. Jadi ARCH itu autoregresif, kondisional, heteroskedastis. Tuh. Jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi di sini saya udah menyiapkan data. Mana? Jadi di sini saya udah menyiapkan data kurs, data inflasi dari tahun 2003 bulan pertama sampai dengan tahun 2022 bulan 12. Nah, jadi data ini kita copy, kemudian kita buka statanya. Nah, kemudian eh, bentar. Kemudian di data editor kita paste, kemudian ini var-nya kita ubah jadi INF atau inflasi. Kemudian kita kasih tahun di main data, di main menu dengan eh, formula di menu common GMT sama dengan strip N. Kemudian kita buat tahunnya new T sama dengan TM dari tahun 2003 bulan pertama ditambah dengan T min 1. Nah, eh, kita balik lagi ke data editor. Di sini datanya udah muncul tapi belum yang kita mau. Jadi kita klik new T-nya, terus di format kita klik ubah datanya jadi monthly, kita klik OK, maka datanya udah sesuai dengan data di eh, Excel yang tadi ya. Nah, kemudian kita akan menguji eh, apa namanya? Oh, sebelum kita akan memberitahu bahwa data yang kita gunakan di Stata ini merupakan data bulanan dengan cara di menu common TS set new T. Nah, ini dia udah otomatis ya datanya data bulanan. Kemudian kita uji statistik, uji apa namanya stasionaritas.
Jadi dengan cara di menu statistik kita pilih time series, kemudian kita pilih grafik, kemudian kita lihat di line plot. Kemudian kita create INF tadi yang I variabelnya. Kemudian kita klik accept, kita klik OK. Maka ini grafik dari inflasi. Nah, kemudian kita akan menguji ADF atau Augmented Decay Fuller-nya, itu di menu statistik, kemudian kita ke time series, terus ke tes, Augmented Decay Fuller Unit Root Test. Variabelnya kita masukkan INF, kita klik OK, maka di sini kita udah bisa tahu ya bahwa data inflasi ini yang kita gunakan itu dia sudah stasioner di tingkat level. Dia sudah tes statistiknya lebih kecil daripada critical value. Maka kita tidak perlu mendiferensi gitu. Nah, kemudian kita cek koreogramnya dengan cara di menu statistik, kemudian kita pilih time series, kemudian kita pilih grafik, kemudian kita pilih koreogram. Variabelnya kita pilih inflasi, kemudian kita klik OK. Nah, ini apa namanya lag dari AC autokorelasi atau CMA-nya. Kita bisa lihat di sini bahwa lag dari AC atau lag dari MA itu dia kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kemudian lag ke 10-nya dia masuk ke garis. Berarti untuk model AC atau model MA-nya itu 9. Kemudian kita pilih kita lakukan uji serupa, yaitu kita akan mengecek partial autokorelasi atau kita eh, ini dengan AR ya. Jadi kita ke statistik, kemudian ke time series, kemudian grafik partial autoparallelogram. Variabelnya kita pilih INF, kita klik OK. Maka di sini akan keluar nilai dari PAC atau AR-nya. Nah, di sini lag-nya dia 1, 2, 3 ya. Ke empatnya dia tuh masuk ke dalam garis. Jadi model dari AR dan MA-nya itu yaitu 90 903. Nah, kemudian kita akan melakukan uji ARIMA. Bentar. Tadi kan AC itu MA. Oh, maaf salah. Jadi modelnya itu 309. AC-nya tadi eh, PAC-nya itu tadi ini 3, kemudian MA-nya itu 9. Jadi 309. Nah, kemudian kita akan mengecek si Arimanya, menguji model Arimanya dengan cara di menu statistik kita pilih time series, kemudian Arima dan Armax model, kemudian dependent variable kita pilih INF. Tadi ini kita pilih modelnya tadi, PR-nya tadi 3, ininya di 0, ininya di 9. Kemudian, oke, kita klik OK dulu di sini. Nah, maka di sini sudah muncul si model tadi, model apa namanya 309. Kalau kita lihat di sini itu dia belum signifikan semua ya, karena masih ada yang lebih dari 0,05. Maka kita akan lihat, coba kita
munculkan start IC-nya. Oke, ini kita simpan dulu start IC-nya. Jadi kita ubah lagi, coba kita ubah jadi 102, 103 dulu deh. Di sini kita lihat masih ada yang belum signifikan. Kita munculkan start IC-nya lagi. Bentar, 0,05. Nah, ini udah signifikan semua ya dibanding dengan model yang tadi yang 309. Ini IC-nya 1164, 1164. Ini 1160. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa model yang terbaik dari model apa namanya Arima itu 103. Oke, jadi kita udah punya model terbaiknya. Jadi kita akan memprediksi nilai apa namanya? Kita akan melakukan pengecekan untuk si arts dan guards-nya. Dengan cara di menu command kita ketikkan predict what receipt. Kemudian kita regresikan regress. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa dia udah signifikan ya. Kalau kita lihat dari ininya, dari nilainya, maka kita akan mengecek heterosnya. Apakah dia ada heteros atau dia sudah homokedastis ya. Jadi kalau misalnya cek heteros, itu kita harus memunculkan residualnya dengan cara di menu command kita predict uhat res. Kemudian kita regresikan regress uhat. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa dari tag value-nya dia sudah signifikan, sudah kurang dari 0,05. Coba kita lihat extract arch-nya. Nah, kita bisa lihat di sini apa di extract arch-nya, jadi probabilitasnya dia 0,05 kurang dari 0,05. Jadi ini masih ada heteronya. Jadi kita harus melakukan pengujian arch-nya itu sendiri. Nah, dengan cara di menu statistik, kemudian time series, kemudian arch guards model, kemudian dependent variable-nya kita pilih INF, kemudian ini arch-nya satu, kemudian model keduanya kita masukkan model yang tadi, model terbaik kita yaitu 1003. Kita klik OK. Maka di sini kita dapat lihat bahwa ini masih ada yang belum signifikan ya. Masih ada yang belum signifikan. Kemudian kita cek apakah dia cukup pakai arch saja atau harus pakai guards. Coba kita lihat stat IC-nya di sini kita munculkan stat IC. Oke, kita simpan. Kemudian kita cek lagi apakah dia harus pakai guards-nya juga dengan cara di menu statistik kita pilih time series, kemudian arch guards
ini model. Kemudian kita klik guards-nya. Tadi kan arch-nya satu, sekarang kita pilih guards-nya juga. Klik OK. Kemudian kita munculkan start IC-nya. Oke, jadi kita bandingkan antara arch yang tadi dia IC-nya 1026, Garch-nya 1019. Jadi data inflasi yang kita gunakan ini perlu menggunakan Garch karena kita bisa melihat dari IC IC Garch-nya itu dia lebih kecil dibandingkan dengan Arch. Yang mana itu menunjukkan bahwa data inflasi ini dia memerlukan uji Garch gitu. Nah, kemudian kita akan forecasting atau melakukan peramalan dari guards-nya itu sendiri. Dengan cara di menu command kita ketikkan predict, kemudian var guard. Tadi karena modelnya itu arcs-nya satu, guards-nya satu, maka ini kita ketikkan satu-satu. Kemudian varian. Kemudian kita generate SD guard satu-satu dengan Sport SKRT var Guild 1-1. Nah, dia sudah muncul di eh, data editor, dia hasil forecastingnya, tapi ini data forecasting ini merupakan data yang kita gunakan di apa di awal. Jadi ini dia belum memforecasting, tapi dia sudah eh, mempunyai kolom tersendiri. Jadi kita lakukan eh, lihat grafiknya dengan cara di statistik kita pilih apa namanya time series grafik line plot, maaf salah, di menu command kita ketikkan ts line st gauge 1-1. Nah, ini merupakan grafik dari hasil peramalan gas yang kita lakukan ya. Ini kalau dilihat dari grafiknya dia sepertinya tidak stasioner ya. Nah, kemudian kita akan melakukan forecasting selama 6 bulan kita coba ya. TS dengan cara di menu command kita ketikkan TS update, kita akan menambahkan 6 bulan ke depan. Nah, maka di sini akan membuat kolom baru. Nah, ini dia. Dia ini hasil nanti akan muncul hasil forecasting yang kita akan lakukan. Kemudian kita akan forecasting eh kita forecasting dengan cara klik model yang terbaik yang tadi kita udah buat, model ini, kemudian kita enter, kemudian kita lihat lagi start IC-nya, kemudian kita di menu command ketikkan predict INF Y dynamic PD. Tadi akan kita forecasting dari eh, Januari bulan pertama, 2020, tadi 2022 2023 M1
Oke. Ah, salah bentar. Kita cek lagi 2000. Oh, sorry, 2023 M1. 2023 M1. Nah, benar, bentar. Ada yang keliru. 2023 M1. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rana dari sekolah Cyber atau seasonal art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syifa dari Malaysia dan hari ini prestasi. Ya, saya lihat juga di aku respon dan cara disediakan jadi dalam lengkap tidak akan terakhir memetik sebenarnya itu efek. Jadi tadi kita masukin dan masukin awal tahun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan. Ukurannya soalnya lebih kecil daripada AIC, BIC, sebelum tanggal yang kita ingin. Tanggal 2003 M1.
Saya ya scam lagi supaya bisa.
Oke, baik. Tadi ada sedikit kendala. Jadi tadi kurang menuliskan INFF. Jadi prediksi inflasi dari forecastingnya itu sendiri. Tadi saya lupa ininya nggak ke bawah eh, diketik. Jadi hasilnya tidak muncul. Nah sekarang udah muncul. Jadi di menu command kita ketikkan predik INFF, dynamic dalam kurung TM 2023 M bulan pertama. Nah, kita bisa lihat di data editor eh, data forecasting dari inflasi dia udah muncul di sini. Terus kita juga jangan lupa forecast dari simpangan bakunya dengan cara kita ketikkan di menu command predict kemudian INF varf dynamic TM 2023 M1. Kemudian kita generate SDM sama dengan skor par. Oke, kita balik lagi ke data editor. Jadi eh, ini merupakan hasil dari forecasting ArcGuards yang kita sudah lakukan. Jadi ini ada inflasi, kemudian ada simpangan bakunya. Nah, ini udah selesai pengujian ArcGuards-nya. Mungkin sekian dari saya. Nggak ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.